Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi para siswa-siswiku kelas 12 IPA dimanapun kalian berada. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan salah satunya. Mari kita syukuri nikmat sehat ini dengan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sampai di situ, marilah kita gunakan nikmat sehat ini yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, salah satunya dengan status kalian sebagai pelajar dan saya sebagai guru. Nah, mari kita gunakan aktivitas ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, meskipun hari ini pembelajaran masih bersifat daring, seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran daring itu memang tidak mudah, memiliki banyak sekali tantangan dan hambatan, baik yang hambatan teknis maupun hambatan non teknis. Namun kita berharap bersama bahwa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan tatap muka di kelas, di madrasah secara tatap muka langsung. Nah, karena hari ini masih belum bisa tatap muka langsung, maka pembelajaran masih harus daring. Pak Guru berharap bahwa semangat dan juga motivasi kalian untuk mengikuti pembelajaran daring itu masih tinggi, dan yang teman-teman yang sudah agak bosan, sesama temannya saling mengingatkan, saling mengajak satu kelasnya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Karena kita lihat kemarin hasil PTS belum merata, ada yang nilainya bagus sekali dan ada juga yang nilainya di bawah KKM. Nah, ini tentu semangat kebersamaan kalian harus ditingkatkan, kekompakan dalam mengikuti pembelajaran satu kelas harus rangkul bersama-sama teman-temannya yang belum semangat. Supaya apa? Supaya nanti satu kelas itu bisa bagus semua nilainya. Terlepas dari itu, kita niatkan bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu, baik di rumah maupun di madrasah. Kalau niatnya sudah thalabul ilmi, insya Allah dengan niat yang bersih menuntut ilmu akan dimudahkan untuk memahami materi. Begitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ayat-ayat dan juga hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, langsung saja kita lihat ke slide-nya. Ya, sudah nampak ya slide-nya. Oke, saya akan memulai dari gambar ini. Silahkan kalian cermati gambar ini. Ini adalah perbandingan gambar kondisi hutan antara tahun 2009 dengan tahun 2019. Ya. Di tahun 2009 masih kita lihat pemandangan hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi, nan kokoh, berdiri tegak itu. Dibandingkan dengan tahun 2019, kondisi di mana sebagian dari mereka sudah ditebang, dipotong-potong, yang menghasilkan pemandangan yang memprihatinkan bagi kita semua. Nah, tentu tanpa kita tanya, kita sudah tahu bahwa siapa yang bisa melakukan perbuatan ini, bisa menebang pohon, bisa memotong-motong dan sebagainya. Nah, mari kita jawab dengan ayat dari surat Ar-Rum ayat 41 ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Zuharal fasadu, bahwa telah nampak kerusakan-kerusakan itu baik yang di darat maupun di laut, fil barri wal bahr, itu disebabkan oleh kasabat aidin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, kalau kita lihat tadi di gambar, siapa yang bisa menebang pohon selain manusia, apakah ada? Tentu itu adalah hanya manusia yang bisa melakukannya. Oke lah, kita tahu bahwa kita itu membutuhkan pohon untuk kebutuhan kita, untuk pembuatan rumah misalnya, untuk kebutuhan furniture misalnya, untuk membuat kertas misalnya. Tapi tentu ada aturan-aturan yang harus dilakukan di situ. Misalnya adalah tebang pilih. Kita bisa memilih mana pohon yang bisa ditebang dan mana ya pohon yang belum bisa ditebang. Dan ketika kita sudah menebang pun harus ada langkah menanam kembali bibit dari pohon yang sudah kita tebang untuk menggantikannya. Karena apa? Karena kerusakan-kerusakan itu tentu berakibat kepada manusia sendiri kalau kita tidak melakukan suatu perbaikan. Dan Allah membiarkan kita merasakan akibat dari perbuatan kita merusak bumi itu. Supaya apa? Supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka atau kita ini kembali dalam arti di sini adalah bertaubat. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan, harusnya bisa ya, sudah merasakan bahwa akibat dari semakin sedikitnya pohon di hutan karena ditebangi, ini tentu berakibat pada kualitas udara. Sebagaimana kita tahu bahwa pohon itu, hutan, salah satu fungsinya adalah menjadi penghasil dari O2 atau oksigen. Kita tahu bahwa ketika pohon itu sedang berfotosintesis atau tanaman itu sedang berfotosintesis, dia akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen O2. Maka sering disebut bahwa pohon atau hutan itu adalah sebagai paru-paru bumi. Nah, hari ini kita sudah merasakan bahwa udara yang begitu panas, kemudian kelembaban udara yang tinggi, iklim yang tidak menentu, ini adalah salah satunya hasil dari paru-paru dunia ini yang sudah mulai sedikit jumlahnya karena ditebang secara membabi buta. Selain itu, pohon yang kita tahu bahwa dia itu adalah akar-akarnya itu berfungsi untuk menyimpan air bersih. Ya, ketika air yang harusnya disimpan di dalam tanah, di akar-akar itu karena pohonnya tidak ada, kemudian dia mengalir menuruni bukit dan menghasilkan tanah longsor, menghasilkan banjir bandang. Itu adalah akibat dari penggundulan hutan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita diharuskan untuk bertobat kembali tadi dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 41. Nah, mulai dari sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya adalah kita sadar diri untuk mengurangi atau meminimalisir penggunaan kertas. Karena apa? Karena kertas itu adalah produksinya dari pohon. Nah, kalau kita produksi kertasnya itu banyak, meningkat, otomatis produksinya juga meningkat. Nah, kalau produksi dari kertas meningkat, maka harus lebih banyak lagi pohon yang ditebang. Nah, ini tentu akan mengakibatkan banyak lagi pohon-pohon yang harus ditebang, padahal butuh waktu
lama untuk menumbuhkan pohon dari bibit sampai kemudian besar untuk bisa ditebang lagi. Nah, ini adalah keharusan kita untuk bertaubat. Kemudian dilanjut di ayat 42 masih dari surat Ar-Rum, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Bahwa katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tanaman itu memiliki banyak sekali manfaat, ya, untuk kesehatan mata. Bisa kita melihat tanaman-tanaman yang ada di depan rumah hijau-hijau itu kan menjadikan mata kita menjadi nyaman, segar ya ketika melihat warna hijau. Selain itu juga dari hasil fotosintesis mereka kita bisa menikmati oksigen, karbon dioksida diserap oleh mereka. Nah, ini kan tentu menghasilkan udara-udara yang segar. Nah, apalagi kalau yang kita tanam adalah pohon-pohon yang memiliki buah tadi. Nah, itu ketika buah itu dimakan oleh hewan lain, kalau kita ikhlas tentu itu akan menjadi sedekah atau dianggap sebagai sedekah bagi kita. Ya, jadi itu tadi ada Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dan juga ada hadis tentang menanam tanaman yang menghasilkan sedekah bagi kita. Nah, untuk ayat-ayat yang lain silahkan dipelajari secara mandiri. Kalian bisa buka modulnya, kemudian disiapkan Al-Quran terjemahnya, kemudian juga kamus untuk memahami beberapa mufradat yang barangkali masih baru bagi kita semuanya. Nah, kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Guru hari ini adalah yang pertama bahwa kerusakan yang ada di bumi ini tidak lain tidak bukan adalah hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, dari hasil perbuatan itu akan mengakibatkan berbagai macam bencana bagi kita. Misalnya tanah longsor, banjir, suhu udara yang meningkat, kelembaban udara yang tinggi, hawa panas dan sebagainya. Ini adalah akibat dari tindakan kita yang tidak menjaga kelestarian alam. Nah, dari situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Nah, setelah bertaubat, kita tentu harus melakukan tindakan yang sifatnya adalah untuk menebus perbuatan kita tadi, yaitu dengan cara berbuat lebih baik. Salah satunya dalam hadis tadi adalah menanam pohon, kaitannya dengan kelestarian alam. Nah, begitu yang Pak Guru sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.